warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Teacher Nurul pada mapel Ekonomi Bisnis. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kelangkaan. Dari banyaknya permasalahan ekonomi yang terjadi di seluruh dunia, kelangkaan merupakan inti masalah dari ekonomi. Jadi, setelah terjadinya kelangkaan akan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sehingga inti masalah dari ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi suatu kebutuhan yang tidak terbatas. Adapun jenis-jenis sumber daya, di mana sumber daya merupakan segala sesuatu untuk menghasilkan alat pemuas kebutuhan. Nah, ada 3 jenis dari sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini merupakan sumber daya yang berasal dari alam, seperti tanah, air, udara, dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah sumber daya modal. Kebutuhan adalah setiap keinginan manusia atas barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya, di mana kebutuhan menurut Abraham Maslow atau dalam teorinya yaitu teori kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia itu ada 5 tingkat, di mana dasar kebutuhan itu dimulai dari kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup, makan, minum, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan keamanan, di mana aman secara ekonomi, aman secara fisik, tidak mendapat teror dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan dicintai dan memiliki, di mana manusia diterima dalam kelompok, menjalin persahabatan dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan harga diri, di mana dihargai, diapresiasikan, diakui kontribusinya oleh orang lain dan sebagainya. Dan terakhir adalah yang paling tinggi, tingkat paling tinggi dalam kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, di mana mengaktualisasikan diri menjadi apa yang diinginkan. Untuk menguji kemantapan pengingatan kalian, silakan jawablah soal berikut ini. Adapun jenis kebutuhan berdasarkan tingkatannya, yaitu yang pertama itu ada kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, di mana kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok atau utama dari manusia. Yang kedua, kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder merupakan suatu kebutuhan setelah terpenuhnya kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan suatu kebutuhan yang penuh dengan barang-barang mewah. Nah, ini setelah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Selanjutnya, jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya, mana ada 2 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Di mana kebutuhan jasmani ini suatu kebutuhan untuk menjaga jasmani dari seseorang. Ini seperti makanan, pakaian. Sedangkan kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang harus menjaga rohani dari seseorang, rohani atau jiwa dari seseorang. Nah, contohnya seperti mengunjungi psikiater, ikut pengajian dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu, di mana kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang bersifat mendesak dan pemenuhannya tidak dapat ditunda-tunda. Contohnya, beli obat bagi orang sakit,
pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran, air minum bagi orang yang kehausan. Sedangkan kebutuhan masa datang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan, seperti barang atau jasa yang termasuk datang adalah saat renovasi rumah atau perbaikan mobil. Jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya ada dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Di mana kebutuhan individu merupakan suatu kebutuhan untuk pribadi atau individu seseorang. Ini dicontohkan seperti sebuah kanva dibutuhkan oleh pelukis, jadi hanya oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan kebutuhan kolektif merupakan kebutuhan yang digunakan untuk bersama, seperti tempat ibadah, taman, dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan, di mana kelangkaan sumber daya itu disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah jumlahnya yang terbatas, yang kedua adalah sulit memperolehnya, dan yang ketiga adalah meningkatnya kebutuhan manusia, dan yang keempat adalah tidak menyebar rata. Di mana 4 faktor ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di mana ketika jumlah dari sumber daya ini terbatas, sedangkan kebutuhan manusia meningkat, sehingga untuk memperoleh sumber daya itu sulit untuk memperolehnya. Sehingga untuk penyebarannya tidak merata, sehingga ada beberapa orang yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, ada beberapa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya pada saat sekarang ini penggunaan tabung gas, di mana tabung gas oksigen sekarang sangat dibutuhkan oleh kebanyakan orang, di mana jumlahnya yang terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia pada tabung gas ini meningkat, sehingga terjadi sulit untuk memperolehnya. Karena sulit untuk memperolehnya, karena ini hanya ada pada beberapa tempat. Jadi sehingga penyebarannya tidak merata. Jadi ada beberapa yang dapat memenuhi kebutuhan ini, ada beberapa yang tidak. Ada 3 cara untuk mengatasi kelangkaan sumber daya. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang kedua adalah memberikan pelatihan atau keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga adalah menggunakan sumber modal secara tepat guna. Untuk menguji kemantapan pengingatan kalian, silakan jawablah soal berikut ini. Sekian pembelajaran kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.